Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya muliakan Bapak dan Ibu Guru Pembimbing, serta teman-temanku sekalian yang insya Allah calon penghuni surga. Amin. Awal kata, tiada kata terindah yang terucap dari lidah yang selalu basah. Di pagi hari yang indah, serta di tempat yang penuh barokah, melainkan ucapan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi dunia ini dengan ilmu, yang telah memberikan suri tauladan bagi umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Faiza Alia Aziza dari Min 10 Hulu Sungai Selatan akan menyampaikan sebuah kisah dengan judul Rasulullah dan seorang Yahudi. Teman-teman yang Allah sayangi, suatu ketika orang-orang kafir Quraisy menyewa seorang Yahudi untuk menyakiti Nabi di jalan yang biasa dilewati Nabi untuk menuju Ka'bah. Si Yahudi itu berdiri dan menunggu Nabi SAW. Di saat Nabi lewat, si Yahudi memanggilnya. Nabi pun menengok karena beliau tidak pernah mengecewakan siapapun yang memanggilnya. Pada saat itulah si Yahudi itu meludahi wajah Rasulullah SAW. Nabi tidak sedikit pun marah kepada Yahudi itu. Keesokan harinya, Nabi pun berjalan di tempat yang sama. Sesampainya di tempat yang sama, Nabi pun kembali dipanggil dan diudahi seperti sebelumnya. Demikianlah kejadian ini terus berulang selama beberapa hari, sampai suatu hari Nabi tidak mendapati lagi orang yang sering meludahinya. Nabi pun bertanya di dalam hatinya, kemana gerangan orang yang sering meludahiku? Setelah menanyakannya, tahulah Nabi bahwa orang itu sedang sakit. Nabi pun pulang ke rumah untuk mengambil makanan yang ada, dan tak lupa pula mampir ke pasar untuk membeli buah-buahan. Sesampainya di rumah si Yahudi, Nabi mengetuk pintu. Dari dalam rumah terdengar suara lirih Yahudi yang sedang sakit mendekati pintu sembari bertanya, siapa yang datang? Saya Muhammad, jawab Nabi SAW. Muhammad siapa? Terdengar suara si Yahudi itu kembali bertanya. Muhammad Rasulullah, jawab Nabi lagi. Setelah pintu dibuka, alangkah terkejutnya si Yahudi itu menyaksikan sosok yang datang adalah orang yang disakitinya selama itu dan diudahi wajahnya. Untuk apa engkau datang kemari? Tanya Yahudi itu lagi. Aku datang ke sini untuk menjengukmu, wahai saudaraku, karena aku mendengar engkau jatuh sakit. Jawab Nabi Muhammad SAW dengan suara yang lembut. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa sejak aku jatuh sakit, tidak ada seorang pun datang menjengukku. Bahkan Abu Jahal sekalipun yang telah menyewaku untuk menyakitimu, padahal aku
begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya. Beliau senantiasa mengajarkan kepada kita agar jangan membalas keburukan dengan keburukan pula. Akan tetapi, balaslah perbuatan buruk dengan kebaikan. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad SAW menjenguk si kafir Quraisy itu, maka orang Yahudi itu merasa bersalah dan memuji sifat mulia Rasulullah SAW, dan akhirnya ia masuk Islam dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang Allah sayangi, demikianlah kisah Rasulullah yang dapat saya sampaikan. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa berbuat baiklah kepada seseorang walaupun orang tersebut menjahati kita, karena Rasulullah mengajarkan untuk berbuat baik kepada